Oke, ketemu lagi di video pembelajaran struktur data. Jadi di video kali ini aku bakal mencoba untuk mengcoding stack dan queue. Mungkin untuk video pertama itu kita bakal coding suatu kasus untuk stack dulu ya. Jadi untuk kasusnya itu kita bakal bikin suatu stack yang isinya itu integer. Nah, terus nanti mungkin akan kita tambahin beberapa fitur tambahan, function tambahan, yaitu seperti ascending, sorting ya. Jadi sorting ascending sama sorting descending. Gitu. Nah, untuk struktur dari stacknya sendiri itu kita bakal pakai yang pakai struktur array. Jadi kita nggak pakai yang struktur linked list. Nah, untuk pertama-tama itu kita bakal definisin dulu di headernya. Jadi pertama-tama kita copy dulu IOStream dan namespace-nya ke dalam sini. Terus kalau misalkan kalian mau pakai define itu nanti mungkin bisa aja. Cuman untuk sekarang aku nggak pakai define dulu. Jadi kita bikin dulu info type-nya. Type def int info type. Oke, habis itu kita bikin struktur dari stack ya. Stacknya kayak pakai ini. Nah, oke, karena karena sama ya kayak yang biasanya, berarti kita pakai info type sama infonya itu karena kita pakai array, jadi jangan lupa kita set mungkin kita maksimalin dia ke isi 10 kali ya, biar nggak terlalu kebanyakan. Terus untuk addressnya itu kita pakai integer top. Untuk fungsi primitifnya sendiri itu kita bikin dulu prosedur buat membuat stacknya. Jadi create stack, itu dia stack s. Oke, dan terus kita bikin fungsi buat ngecek apakah si stack itu udah penuh atau belum. Jadi itu ada dua fungsi, berarti ada is empty sama is full. Ini kita pakai stack s sama yang ini juga ya, s. Ini is full. Oke, terus ada void push sama void pop. Jadi push itu untuk insert ke dalam stack, kalau pop itu untuk delete dari stack gitu. Push itu dia stack s. Oke. Untuk pop juga ya. Oh ya, ini karena ada info type berarti kita pakai info type misalkan x. Oke. Yang ini kita hapus. Terus kita ganti ini namanya jadi pop. Oke. Terus kita butuh buat ngeprint ya. Berarti kita bikin void print stack. Ini stack s. Dah. Terus untuk fungsi ascending sama descending kita bikin dia prosedur aja. Kita bikin dia prosedur, berarti ini stack, jangan lupa dikasih pointer karena dia prosedur. Terus ini kita copy aja, sini kita ganti jadi descending. Oke. Nah, ini untuk header ya. Jadi untuk headernya nggak sebanyak kayak linked list ya, karena kita pakai strukturnya itu yang array.
Nah, untuk di bodinya sendiri itu pertama kita kita include dulu si stack.h-nya. Oke. Nah, kalau misalkan udah kita include atau kita import, baru kita bikin uh, algoritmanya. Nah, jadi untuk algoritma pertama yang itu create stack, itu cukup kita set aja s.top-nya itu jadi 0. Nah, ini sama kayak kalau misalkan di linked list itu first L sama dengan 0 gitu. Jadi kita bikin atau nginisiasi kalau misalkan stacknya itu udah kebuat. Nah, terus tadi kita ada fungsi isEmpty sama isFull. Contoh kita bikin dulu yang isEmpty. Jadi untuk isEmpty ini kita cukup return true kalau misalkan top s-nya itu sama dengan 0. Jadi if s.top sama dengan 0, s sama dengan yang kurang 1. Ini tinggal kita return true aja. Kalau misalkan dia ada isinya, berarti kita return false ya. Ini kalian bisa ngodingnya gini, atau kalau misalkan kalian nggak mau pakai ps lagi, langsung aja return false di sini. Ini juga bisa gitu. Jadi secara otomatis dia bakal nge-return false. Sama halnya isFull juga. Jadi isFull itu berarti kebalikannya. Kalau misalkan s.top-nya itu udah 10, dia bakal return true. Nah, kalau misalkan enggak atau defaultnya itu dia bakal return false. Oke, itu untuk fungsi pengecekan dari stacknya. Nah, selanjutnya kita bikin fungsi untuk insertion dan deletion. Kita bikin fungsi push dulu. Jadi pertama-tama itu kita cek dulu apakah dia itu udah penuh apa belum. Jadi kita panggil fungsi isFull. Kalau misalkan dia true nilainya, itu kita print aja stack sudah penuh gitu ya, atau stack penuh. Nah, kalau misalkan dia ini masih bisa diisi, itu tinggal kita ini aja. Itu kan tadi kan 0 ya, berarti kita harus ngisi biar dia ada di 1. Berarti kita tambahin s.top sama dengan s.top, kita tambahin berarti plus plus. Habis itu kita masukin aja. Jadi s.info terus ininya dalam array s.top berarti ya. Gini. Itu sama dengan x. Jadi nanti di s.info untuk array ke s.top-nya itu bakal diisi sama si x. Gitu. Oke. Jadi ini untuk prosedur push. Kita lanjut ke prosedur pop. Nah, untuk prosedur pop juga ini sama. Jadi kita harus cek dulu si stacknya itu dia kosong apa enggak. Jadi kita panggil isEmpty. Kalau misalkan dia kosong, itu tinggal kita print juga stack kosong gitu. Kalau misalkan dia ada isinya, itu kita kalau misalkan pop itu kita harus bikin satu info type dulu buat variable temp
info type buat nampung si ininya, buat nampung si elemen yang bakal kita keluarin. Jadi nanti x sama dengan x itu sama dengan ini. Nah, x sama dengan s.info ke dalam indeks info, dalam indeks topnya. Terus kita kurangin aja top s-nya. Jadi s.top min gitu. Nah, itu untuk pop. Nah, untuk print print itu pakai ini ya, pakai ini sebenarnya kayak looping ini aja sih, kayak looping array biasa. Jadi kita set misal int i sama dengan top s atau s.top. Nah, ntar kita set aja while i kurang dari while i lebih dari 0 berarti ya. Soalnya kan dia minimumnya itu, nilai paling kecilnya itu 0. While i lebih dari 0, kita keluarin aja nilainya, berarti info s.info terus ininya pakai i. Ini pakai nline aja. Biar apa ya, kita pakai ini aja ya. Nah, terus jangan lupa i-nya itu di decrement. Kalau misalkan udah, biar rapi kita kasih space. Nah, ini untuk print stack. Oke, mungkin kita bakal coba dulu di main.py apakah stacknya itu udah bisa berfungsi atau belum. Jadi pertama itu kita panggil dulu include stack.h. Nah, terus itu kita bikin dulu variabel stacknya. Jadi ini kita hapus aja. Terus kita bikin stack s. Terus kita masukin dia ke create stack. Oke, mungkin kita coba dulu print stack. Oke, dia nggak keluar apa-apa ya. Mungkin karena kosong ya. Kalau misalkan kosong, ya kita nggak bikin ini kalau misalkan dia kosong ya. Berarti kita coba aja dulu, kita masukin beberapa. Berarti ini kita hapus aja. Terus kita masukin berapa? Pushnya tuh pakai ya, berarti salah ya. Push s. Terus kita coba print stacknya. Oke, karena 10 itu dia masuk pertama, jadi dia ada di belakang. Karena stack itu dia last in first out ya, LIFO. Jadi yang dia masuk terakhir itu dia bakal dikeluarin pertama gitu. Makanya si 5 ini dia itu ada di depan gitu. Oke, berarti ini dia udah bisa. Kita coba tambahin beberapa elemen lagi, baru nanti kita coba untuk hapus beberapa. Oke. Oke, terus kita print stack, habis itu kita coba pop. Kita coba pop sebanyak 2 kali mungkin ya.
Di sini kita print stack lagi. Oke, kalau misalkan dilihat dari urutan kita nge-push, itu berarti nanti yang kehapus itu adalah 12 sama 4. Coba. Oke, tadi 12 itu dia terakhir masuk. Terus pas kita pop 2 kali, 12 sama 4 itu dia udah kehapus dari stack. Berarti berhasil untuk implementasi dari insertion sama deletion atau push dan popnya. Sekarang kita coba tambahin dua prosedur baru, yaitu sorting. Jadi sortingnya di sini kita ada ascending sama descending. Kita coba dulu aja yang ascending. Jadi untuk yang ascending itu berarti terurutnya itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah di sini itu kita butuh dua variabel tambahan. Jadi mungkin kita pakai variabel i karena stacknya itu mulai dari 1 ya. Jadi kita set aja dia 1. Terus kita juga butuh variabel j. Jadi ini tuh sortingnya tuh kayak apa ya? Insertion sort kah? Kayaknya namanya aku agak lupa sih. Namanya mungkin insertion sort ya. Jadi kita butuh dua variabel. Terus nanti kita butuh dua looping. Jadi looping yang pertama itu untuk looping di indeks ke i. Jadi dia bakal looping di indeks ke i sampai ke s.top-nya. Karena dia itu pasti 11 enter ya. Enggak 11. Misal paling akhirnya itu 10, berarti dia bakal nyampe 9, berarti ya dikurangin 1. Nah, terus kita cek. Oh enggak, kita ini dulu ya. Kita set dulu si j-nya itu jadi indeks setelah si i. Berarti j sama dengan i plus 1. Baru kita looping lagi. Nah, untuk ini tuh kita looping untuk indeks j. Berarti selama dia kurang dari sama dengan s.top berarti ya. Karena dia sampai paling akhir. Baru kita cek if s.info terus dia i karena di ascending berarti kita cek dulu kalau misalkan si yang sebelumnya itu lebih besar daripada yang setelahnya, berarti dia pakai j. Berarti nanti kalian tuker ya, jadi kalau di sini jadi kita butuh int temp itu sama dengan info sama dengan ini ya. Yes. Sedangkan ini nah, terus kita di sini tuker. Ini kita tuker sama yang J-nya. Nah, terus nanti yang J itu jadi isinya jadi temp. Oke. Nah, di sini kita tambahin, kita increment J-nya, di sini kita increment I-nya. Nah, ini untuk yang ascending. Untuk yang descending sebenarnya itu sama, jadi sebenarnya tinggal kalian copy aja. Kalian copy terus ini kalian ganti jadi gini. Gitu. Oke. Sekarang kita bakal ngecek apakah dia itu udah ascending apa belum. Jadi ini kita hapus aja popnya. Terus kita cek ascending S, kita print stack lagi. Terus ini descending S, kita print stack lagi. Ini belum di koma ya.
Oke, kita coba lagi. Oke, kita cek dulu. Ini aku kebalik ya. Harusnya ascending itu yang kalau misalkan yang sebelumnya itu dia lebih besar ya. Berarti gini. Sini gini. Nah, oke. Nah, ini baru benar. Nah, di sini di descending, di ascending itu dia mulai dari 4, 10, 12, 16, 18, 22, itu udah benar. Descending juga 22, 18, 16, 12, 24. Jadi dia udah sesuai urutan. Oke, mungkin cukup sekian untuk implementasi dari stack menggunakan C++. Untuk video selanjutnya mungkin kita bakal pakai Q untuk studi kasus yang lain. Oke, sampai jumpa next video.